أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, atas segala hidayah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, apakah dia beriman ataupun tidak beriman. Seluruh hamba-hamba Allah diberikan ketetapan. Sekali lagi, apakah dia beriman atau tidak beriman, seluruhnya dalam ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang telah kita miliki mewajibkan bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Qiyam kita, rukuk dan sujud kita sebagai bukti nyata bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga 17 rakaat yang telah kita hadirkan malam sampai dengan malam hari ini, sejak Allah membangunkan kita di waktu fajar, sadar kita berucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, kami benar-benar memuji-Mu. Segala pujian hanya kepadamu kami puji dan kami puja. Kami bersyukur ya Allah atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami setelah Engkau wafatkan kami sementara. Wa ilaihin nusur, dan kami berjanji ya Allah, kami akan menyebar ke seluruh permukaan bumi-Mu hanya untuk mencari dan mengumpulkan bekal amal untuk kembali pulang ke hadapan-Mu. Betapa indah, luar biasa. Maka sering dipertanyakan dan coba pertanyakan diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita hidup di buminya Allah? Sudah berapa puluh tahun Allah bangunkan kita dari tidur dan wafat kita sementara? Jika 60 tahun Allah bangunkan kita, belum juga mampu menyadarkan kita untuk wa ilaihin nusur, untuk bernyebar di buminya Allah dan mencari bekal untuk kembali pulang ke hadapan Allah. Harus berapa puluh tahun lagi Allah memberikan kita waktu kehidupan agar kita mau wa ilaihin nusur, untuk mencari bekal amal kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bukan soal doanya, tapi bagaimana ini menjadi bukti yang sahih di hadapan Allah bahwa kitalah yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya kita senantiasa bersalawat. Semoga seluruh kebaikan akan tercurahkan padanya, pada seluruh keluarga yang dicintai dan mencintainya, pada seluruh sahabat yang berjuang bersamanya, bahkan nyawa siap diberikan untuk beliau, karena beliau pun begitu cinta. Seorang manusia yang memberikan segala hal untuk umatnya, yang mencontohkan segala hal untuk beribadah. Seorang manusia yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, tapi begitu hebat luar biasa ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta kita, rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus segera kita buktikan. Nabi merindukan kita, sangat merindukan untuk berjumpa dengan kita. Manusia, umat yang paling dirindukan oleh Nabi adalah siapa saja mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah hidup semasanya. Maka itulah manusia dan umat yang paling dirindukan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kami mengajak diri kami
untuk menjawab kerinduan Nabi dengan ibadah yang khusyuk, ibadah yang khalis, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kerinduan ini saling bersambut nanti dan berada dalam surga yang sama dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kami akan meloncat cukup jauh. Yang terakhir adalah surah ke-5. Kami hari ini insyaallah loncat ke surah ke-17, surah Al-Isra. Juz yang ke-15 insyaallah ada di halaman 282. Kami akan mulai dari ayat ke-4 insyaallah sampai dengan ayat ke-8. Anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, fokus. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, baik terkait dengan kehidupan dunia maupun keadaan dan kejadian yang pasti akan datang, yaitu hari kiamat. Malam hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana hati kita, bagaimana cinta kita, baik sesama manusia, sesama akidah kita, maupun terutama dan paling khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, silakan buka halaman 282 surat Al-Isra. Atau yang mau mengikuti kami, insyaallah kami masih live siaran langsung setiap program yang kami laksanakan di Al-Rustam. Silakan Akbar bacakan surah keempatnya dan nanti ayat keempat, maaf, dan nanti kakak Puput silakan terjemahkan dari ayat keempat sampai ayat ke-8-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Baik, Kakak Puput silakan terjemahkan 4 sampai 8. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka berjalanlah di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita berada di surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-8. Alhamdulillah telah dibacakan ayat ke-4 termasuk perjelasannya dan mohon maaf terjemahannya secara tekstual yang ada di mushaf. Jemaah sekalian, kenapa kita mengambil surat Al-Isra malam ini? Ini terkait dengan keadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Anak-anakku sekalian, air mata bercucuran di sana sekarang. Darah tidak terhitung, nyawa melayang seperti hewan. Ditindas, dibunuh, tidak mengenal seorang wanita, tidak mengenal seorang anak, tidak mengenal ibu yang tua renta, tidak mengenal kakek-kakek, bahkan tidak mengenal ibu hamil sakit ataupun sehat, dibantai oleh Zionis Israel. Maka malam hari ini ada pertanyaan luar biasa. Ada teriakan di sana yang hebat, bukan karena ketakutan, tidak. Bukan karena mereka lari dari pesawat tempur yang datang menghancurkan segala apa yang ada, bukan. Tapi air mata di sana menangis, menunggu mana saudara-saudaranya,
Mana orang-orang yang bersama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mana umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak merasakan penderitaan kami di sini? Anak-anakku sekalian, ada anak-anak di sana yang berumur 5, 6, 9, 10 tahun. Banyak dikisahkan ketika mereka menghafal Al-Quran. Umur 9 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 6, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Quran yang dihafal, bukan 1-2 ayat. Anak-anak yang penghafal Al-Quran di sana ketika mereka bermain sama teman-temannya, pesawat lewat dengan bom-bom penghancurnya. Apakah mereka lari? Tidak sama sekali. Ketika mereka berkumpul, penghafal Al-Quran, anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran, ketika melihat pesawatnya Zionis Israel itu membawa bom-bom nuklir, bom-bom penghancur dan pembunuh, apa yang mereka teriakan? Satunya berkata, lihatlah di pesawat itu. Di pesawat itu ada bom, di pesawat itu ada nuklir, dan di sana telah tertulis namaku, kata satu orang anak penghafal Al-Quran. Akulah yang akan mati hari ini pertama. Tapi teman yang lain tidak. Bukan kamu yang mati hari ini, sayalah yang meninggal hari ini. Di bom itu sudah tertulis namaku. Penghafal Al-Quran. Saya mau ikut bapak saya mau menyusul paman saya yang telah meninggal. Anak-anak di sana rindu untuk meninggal. Apa poinnya? Ahli-ahli Al-Quran, mereka penghafal Al-Quran, itu tidak pernah takut apapun. Bahkan mereka senantiasa menunggu kematian karena rindu untuk bertemu dengan Rabb-nya. Bahkan mereka rebutan hanya untuk dikenai oleh bom. Mereka rebutan untuk mati di sana. Mereka rebutan. Saking hebat dan luar biasa iman mereka, bukan ketakutan. Artinya apa? Kita ingin sini makan enak, tidur dengan nyaman, tanpa gangguan apapun. Saudara-saudara kita di sana menangis, ada yang kelaparan insyaallah, ada yang kedinginan luar biasa. Tapi ingat, janji Allah itu pasti akan terlaksana. Telah ditetapkan Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu akan melaksanakan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Dan ditetapkan oleh Allah 2 kali kehancuran itu. Kapan kehancuran itu? Sebagian ulama mengatakan kehancuran itu telah terjadi di masa lampau. Tapi sebagian ulama mengatakan sesuai dengan teks yang ada dalam Al-Quran, kejadian itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka bagaimanapun kehancuran yang mereka telah lakukan, sehebat apapun pesawat tempur mereka, janji Allah pasti akan terlaksana. Akan ada masa di mana akan dihancurkan dan diratakan serata-ratanya yang bernama tanah Israel. Seluruhnya akan dihancurkan. Akan dikirim satria-satria hebat oleh Allah Subhanahu wa taala dari manapun mereka berasal. Tapi ketetapan Allah pasti terjadi. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Doa. Ada doa yang perlu kita laksanakan, ada dakwah yang perlu kita laksanakan, dan ada donasi yang perlu kita simpulkan. Maka mari, saya tidak mengajak siapapun untuk pergi ke sana hanya untuk berperang, tidak. Kita mengajak untuk mendoakan, kita mengajak untuk berdakwah, kita mengajak untuk memberikan apa yang kita mampu lakukan. Karena siapapun yang hari ini tidak meneteskan air matanya dengan keadaan saudara-saudaranya ke sana, wahai kalian, pertanyakan di mana letak hati kalian. Jika keadaan ini tidak mampu membuat kalian menangis, jika keadaan ini tidak meringis keadaan kalian sebagai orang muslim yang melihat saudara-saudaranya dibantai, jika hari ini pun belum menengadah tanganmu untuk mendoakan kepada Allah bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana, maka pertanyakan apakah engkau masih punya hati nurani dan iman. Karena sekali lagi, ketetapan ini adalah ketetapan itu seluruhnya. Anak-anak di sana menunggu kematian. Bahkan ada orang tua anak-anakku sekalian, kalau anaknya meninggal di sana karena perang ini,
Apa yang mereka lakukan? Mereka membagi-bagi permen, bagi gula-gula. Bukan sedih. Kata orang tuanya, begitu bahagianya mereka ketika anak-anaknya meninggal di sana dalam keadaan perang dengan Zionis, Israel dan Yahudi. Mereka mengatakan pada orang-orang saat membagi permen, anakku telah menemui Rabbnya. Tinggal kami kapan? Setiap manusia di sana menunggu ajalnya. Karena ini medan jihad bagi mereka di sana. Kita dapat apa? Maka anak-anakku sekalian, kenapa dituntut kalian belajar jadi cendekiawan? Ayo, jadi anggota dewan, jadi parlemen. Agar apa? Agar suara kalian didengar, mampu menembus daerah ke sana. Dengan suara kalian, dengan posisi kalian, belajar. Karena itu jihad bagian kalian. Tapi insya Allah sebagai muqaddimah akan lahir satu manusia nanti yang bernama persis dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Namanya persis dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan fisiknya persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya sama, wajahnya mirip, keadaannya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya perangainya yang tidak sama. Karena mustahil menyamakan, siapapun tidak akan mampu sama dengan akhlak Nabi kita. Sekali lagi, akan muncul manusia dan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bernama Muhammad bin Abdullah, namanya persis dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisik dan ciri-cirinya mirip dengan Nabi. Hanya perilakunya dan akhlaknya yang tidak sama dengan Nabi. Karena sekali lagi tidak ada satu manusia pun yang mampu menyamai akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan mengibarkan bendera kemenangan. Dialah yang akan meratakan seluruh kaum-kaum Yahudi. Bahkan batu pun akan berkata, "Hai kaum muslimin, di sini ada orang Yahudi, bunuh mereka." Batu tempat mereka sembunyi, kayu mereka tempat sembunyi. Seluruh pohon dan kayu akan berbicara dan memberitahu di mana posisi orang-orang Yahudi saat itu. Maka kita tidak hanya menunggu datangnya Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Imam Mahdi, tapi hari ini jihad kita terbuka dengan cara yang mampu kita lakukan. Doakan mereka setiap saat agar mereka kuat tahan untuk menghadapi daerah ini, untuk menghadapi keadaan ini. Mereka tidak pernah takut mati. Tapi sekali lagi, bagian apa yang kau ambil dari ladang perang dan ladang jihad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadilah anak-anak di sana, anak-anakku sekalian. Sering kami menceritakan ketika ditanya anak-anak di sana, kalian mau jadi apa? Ada yang mau jadi tentara, angkat tangan, saya mau jadi tentara 1-2 orang. Ada yang mau jadi dokter, angkat tangan 1-2 orang mau jadi dokter. Tapi ketika ditanyakan siapa yang mau jadi mujahid, siapa yang mau jadi mujahid, tidak ada satupun anak-anak Palestina yang menjawab. Tapi mereka semua berdiri dengan tegak dan berkata, kami siap jadi mujahid. Saya mau meninggal seperti paman saya mau meninggal seperti ayah saya mau mati karena berperang demi agama ini. Itu anak-anak kecil di sana. Kalian tidak disuruh berperang, disuruh sholat, disuruh mengaji, disuruh menghafal Al-Quran. Umur sudah belasan tahun, di sana 9, 7, 8 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Kalian mau jadi apa? Doakan adik-adik kita yang di sana, kakak-kakak kita, saudara, ayah, ibu kita yang di sana. Doakan mereka. Perang ini tidak akan pernah berhenti sampai ketetapan Allah akan turun, di mana Bani Israel akan dihancurkan dan diluluh lantahkan. Tapi ketika itu telah datang, maka bersiaplah, kiamat akan sudah mulai mendekat. Sekali lagi, perang ini boleh terjadi antara Palestina dan Israel. Tapi sesungguhnya perang ini antara seluruh 2 hal. Yang pertama, ini tentang iman, bukan tentang kekuasaan. Karena ketetapan Allah itu semuanya tentang iman. Maka Yahudi
akan menghancurkan Muslim dan Islam, dan kita pun akan mempertahankan agama kita. Ketetapan Allah pasti akan terjadi, karena ketika seluruhnya telah diluluhlantahkan, bersiaplah, kiamat akan sudah mulai mendekat sedekat mungkin. Hari ini, jika sesuai dengan ketetapan Al-Quran, ini adalah kerusakan yang kedua dibikin dan dibuat oleh orang Israel, berarti inilah waktu kehancuran orang-orang Israel. Ketika Israel itu hancur sekarang, maka bersiaplah, kiamat akan sudah mulai berdentang dan mendekat. Berapa lama? Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini salah satu tanda-tanda kiamat. Karena ingat, nanti Islam akan berjaya sejaya-jayanya. Seluruh manusia akan mengibarkan bendera Islam, seluruh keadaan nanti. Maka ketika kita memohon, ya Allah, hancurkanlah Israel dengan sehancur-hancurnya, artinya kita benar-benar telah siap menghadapi kiamat. Maka dengan cara memandang iman, hari ini perang itu akan tetap terjadi. Maka semoga dengan perang ini, kita yang di sini mendoakan dan siapkan diri kita untuk benar-benar menghadapi hari akhir. Karena bisa jadi ini keadaan yang kedua yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benar ini terjadi sekali lagi, bersiaplah dengan amal soleh kita. Bersiaplah seluruhnya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi ketetapan Allah pasti akan terjadi. Maka malam hari ini dan seterusnya, kita akan tetap mendoakan sebagai ladang ibadah kita, ladang jihad kita bagi teman-teman kita yang ada di sana. Semoga mereka tetap kuat. Semoga Allah tetap mengirimkan pasukan-pasukan malaikatnya untuk menghancur dan meluluhlantahkan kesombongan Yahudi dan Israel. InsyaAllah tidak ada ketetapan Allah yang tidak akan berlaku. Maka semoga dengan cubitan kecil dari Allah Subhanahu wa taala, akan banyak manusia yang tersadarkan untuk benar-benar siap menghadapi hari akhir. Hari akhir pasti terjadi, kapan waktunya? Wallahu a'lam bissawab. Demikian insyaallah akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.